Legion Internasional Pertahanan Teritorial Ukraina sudah terbentuk dan akan melawan pasukan Rusia. Legion asing itu terdiri dari para veteran tentara yang pernah menjalani perang di beberapa negara. Mereka sudah berkumpul di Polandia. 6 veteran asal Amerika Serikat akan memimpin Legion asing setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan. Turut bergabung 3 veteran dari Inggris dan seorang dari Jerman, semuanya dilatih NATO dan siap membantu tim pertahanan teritorial Ukraina, lapor Daily Mail. Pasukan inti yang terdiri dari veteran perang itu mendapat dukungan dari 60 sukarelawan dari Inggris. Mamuka Mamulasvili, Komandan Legion Nasional Georgia, telah mengumpulkan pasukan itu. Tidak ada penjelasan apakah dia juga merekrut 10 tentara NATO yang sudah berada di perbatasan Polandia menurut laporan tersebut. Gedung Putih belum membuat dukungan apapun terhadap keberadaan Legion asing di Ukraina yang akan melawan Rusia. Saya memiliki sekelompok besar orang Inggris, sekitar 60 berpergian ke Ukraina untuk bergabung dengan unit Liga Nasional Georgia saya, kata Mamulasvili kepada Mail Online. Mereka berpergian dengan mobil dari Inggris dan akan menyerang di perbatasan Polandia. Saya mengharapkan mereka di sini dengan peralatan dan persediaan dalam beberapa hari ke depan, tuturnya. Mamulasvili adalah seseorang veteran perang 2008 melawan Rusia di Georgia dan seorang ahli seni bela diri campuran. Daily Mail melaporkan. Putin sangat keliru jika dia berpikir dia akan merebut Ukraina. Dia akan menghadapi pertarungan sampai mati karena tentara Ukraina telah menunjukkan betapa beraninya dan kuatnya itu, katanya. Dikutip The Sun, Mamulasvili mengatakan timnya berpengalaman dan dilengkapi dengan baik untuk menjadi beberapa tentara sukarelawan asing terbaik di dunia. Mamulasvili menambahkan bahwa ketika Putin menginvasi Georgia pada 2008, Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yushchenko, mengatakan itu Ukraina akan menjadi yang berikutnya, dan dia benar. Dia mencatat bahwa siapapun yang ingin menjadi sukarelawan dapat menghubungi kedutaan Ukraina di London. Di tengah meningkatnya konflik dengan Rusia, Ukraina sempat berharap akan mendapat bantuan dari negara-negara NATO. Namun kenyataannya tidak demikian, bahkan hingga invasi Rusia di Ukraina, NATO sama sekali tidak memberikan bantuan berarti. Alih-alih memberikan dukungan militer, NATO hanya memberikan beberapa senjata penembak rudal anti-tank. Selain itu, ada beberapa negara NATO yang memilih angkat tangan dari konflik tersebut. Ukraina mengklaim akan ada 3 negara NATO yang akan mengirimkan jet tempur ke negara ini di tengah perang dengan Rusia. Namun kenyataannya tidak demikian. Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan pada 1 Maret bahwa Polandia dan NATO tidak terlibat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, sehingga tidak dapat mengirim jet tempur ke Kiev. Kami tidak mengirim jet tempur ke Kiev. Tindakan itu berisiko mengarah pada intervensi militer langsung dalam konflik di Ukraina, katanya. Kami tidak terlibat dalam perang di Ukraina dan NATO, bukan pihak dalam konflik, kata Andrzej Duda dalam konferensi pers setelah bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Stoltenberg kemudian menegaskan bahwa NATO bukan pihak dalam konflik antara Rusia dan Ukraina dan tidak akan mengirim pasukan atau pesawat militer ke Kiev. Namun Stoltenberg menegaskan bahwa NATO akan terus memberikan dukungan keuangan dan senjata ke Ukraina. Sebelumnya, Ukraina mengumumkan bahwa 3 negara NATO termasuk Polandia, Slovakia, dan Bulgaria akan mentransfer lebih dari 70 jet tempur ke negara ini. Pada hari yang sama, Kementerian Pertahanan Bulgaria mengumumkan bahwa mereka belum mempertimbangkan pasukan pesawat militer ke Ukraina. Pengumuman Bulgaria dan Polandia dikatakan sebagai kabar buruk bagi Ukraina dalam konteks kampanye udara Rusia terhadap banyak kota besar di negara ini, terutama Kiev. Pada 1 Maret, militer Rusia menyerang menara TV Kiev. Serangan itu membuat banyak saluran TV di Ukraina tidak dapat melakukan siaran. Setelah serangan itu, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan kepada CNN bahwa Angkatan Udara Rusia mengunci target di banyak kota besar di Ukraina. Ketika ditanya bantuan apa lagi yang dibutuhkan Ukraina dari Amerika Serikat dan NATO, Kuleba menjawab senjata pesawat dan anti pesawat. Masalahnya adalah Rusia mendominasi langit, pilot kami bertempur dengan sengit tetapi menderita kerugian, katanya. Rusia menggunakan jet tempur dan pembom untuk menyerang banyak kota dan kami harus melawan ancaman itu. Senjata pesawat dan anti pesawat adalah 2 kebutuhan paling mendesak yang telah kami diskusikan dengan mitra kami, tegas Kuleba. Faktanya Rusia memiliki lebih banyak jet tempur daripada yang kita miliki. Itu sebabnya kami fokus pada pertahanan udara dan angkatan udara, tambah Kuleba. Garda Nasional Ukraina baru-baru ini membagikan sebuah video di akun Twitternya yang menampilkan pejuang Ukraina, yakni Batalion Azov sedang mengolesi peluru dengan lemak babi. Tujuan pejuang Batalion Azov mengolesi peluru dengan lemak babi adalah untuk melawan tentara Muslim Chechnya yang dikirim ke Ukraina. Seorang pria dalam video tersebut mengancam para tentara Muslim tidak bisa masuk surga. Pria itu juga menyarankan kepada tentara Muslim agar pulang saja ke rumah ketimbang perang bersama Rusia di Ukraina. Saudara-saudara Muslim terhormat, di negara kami Anda tidak akan masuk surga. Anda tidak akan diizinkan masuk surga, silahkan pulang. Demikian kata pria tersebut.
Di sini Anda akan menemui kesulitan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat tinggal. Demikian lanjut pria tersebut. Seperti diketahui pada Sabtu 26 Februari lalu, pemimpin Republik Chechnya Ramzan Kadyrov mengatakan bahwa para pejuang Chechnya siap dikerahkan ke Ukraina untuk membantu Rusia dalam operasi militer yang dilancarkan Vladimir Putin. Chechnya sendiri merupakan sebuah republik di Rusia di mana mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Tentara Muslim Chechnya sebelumnya pernah dikerahkan untuk bertempur di Suriah dan Georgia bersama dengan pasukan Rusia. Batalion Azov. Seperti telah disebut, pria yang mengoleskan lemak babi ke peluru untuk menghadapi tentara Muslim Chechnya tersebut diduga adalah anggota Batalion Azov. Batalion Azov sendiri merupakan milisi sayap kanan ultranasionalis Ukraina yang dianggap sebagai neo-Nazi. Batalion Azov pertama kali bertempur bersama tentara Ukraina di timur negara itu pada tahun 2014 lalu dengan melawan separatis pro-Rusia. Sejak itu Batalion Azov dimasukkan ke dalam angkatan bersenjata reguler Ukraina. Meskipun sudah diintegrasikan ke dalam militer Ukraina, para pejuang Azov tetap terus mengenakan lencana Wolfsangel yang digunakan oleh sejumlah divisi Nazi selama Perang Dunia II. Nah, kelompok-kelompok sayap kanan seperti Batalion Azov inilah yang jadi alasan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan operasi militer spesial ke Ukraina. Putin sendiri memang mengatakan operasi militer itu dilakukan untuk mendemilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Militer Rusia dalam jumpa pers juga mengklaim bahwa Batalion Azov merupakan bagian penting dari perlawanan terhadap serangan mereka.